Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mayaldi SP, pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, beserta anggota Dewan yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin undangan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penetapan rekomendasi DPRD atas hasil pembahasan LAP BPK RI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 serta rapat paripurna dalam rangka penetapan dan pengumuman panitia seleksi serta pemilihan
dan penetapan anggota Badan Kehormatan hari ini, Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022 dimulai. Mengawali acara ini, kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Iklanedi Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita ikuti bersama rapat paripurna yang langsung dipimpin
oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Ketua-Ketua Fraksi, Ketua-Ketua Komisi, Ketua Bapperda, Ketua Badan Kehormatan, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat tim ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat rekan-rekan wartawan, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pertama, penetapan rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Dan yang kedua, pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2026. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, serta undangan sekalian yang telah berkenan hadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Rabu tanggal 16 Maret 2022, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur, hadirin yang kami hormati, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD dan pemerintah daerah LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 pada tanggal 27 Januari kemarin. Sesuai dengan maksud Permendagri nomor 13 tahun 2010 tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk pansus yang akan melakukan pembahasan, pendalaman, dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjutnya. Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dalam rapat Badan Musyawarah, Pansus telah melaksanakan tugas membahasnya, mendalami dan merumuskan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari LHP BPK tersebut. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Pansus yang telah melaksanakan tugasnya meskipun waktu yang disediakan sangat terbatas. Saudara Gubernur, hadirin yang kami hormati, sesuai dengan maksud pasal 6 Permendagri nomor 13 tahun 2010 bahwa hasil pembahasan DPRD terhadap LHP BPK diagendakan dan disampaikan dalam rapat paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada rapat paripurna ini, Pansus akan menyampaikan hasil pembahasan dan rancangan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Untuk itu, kepada Ketua atau juru bicara Pansus, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil pembahasan panitia khusus tindak lanjut LHP kepatuhan terhadap belanja daerah tahun 2021 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat 16 Maret 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat beserta staf yang hadir pada saat ini, yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekretaris daerah, asisten, staf ahli, pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Puji syukur yang sedalam-dalamnya marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya kita dapat hadir bersama-sama dalam rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan pansus LHP BPK RI atas kepatuhan terhadap belanja daerah tahun 2021. Saudara pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD serta OPD Mitra Kerja kami yang muliakan, dengan telah rampungnya pembahasan pansus terhadap tindak lanjut LHP BPK RI atas kepatuhan terhadap belanja daerah tahun 2021, maka dengan ini izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang di dalamnya termasuk keuangan daerah mengamanatkan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah, maka keuangan negara dan keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Oleh sebab itu, keuangan daerah perlu dilakukan pemeriksaan yang mencakup identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar dan norma yang ditetapkan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaannya telah pula diserahkan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. Memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk pansus yang bertugas membahas, mendalami, dan merumuskan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan entitas terkait. B. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya pembahasan terhadap LHP BPK kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 adalah: 1. Mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah pada tahun 2021 sebagaimana yang terdapat dalam LHP BPK dalam upaya mengantisipasi permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. 2. Merumuskan rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut dari temuan-temuan yang terdapat dalam LHP BPK kepatuhan
atas belanja daerah tahun 2021. C. Proses pembahasan sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dalam pembahasan LHP kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021, panitia khusus melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah daerah untuk mendalami permasalahan yang terdapat dalam LHP BPK serta mengetahui sampai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD menyelesaikan rekomendasi yang diberikan BPK, maka panitia khusus merasa perlu melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah, khususnya tim tindak lanjut LHP yang ditetapkan serta OPD terkait di dalam LHP BPK. Dari pembahasan yang dilakukan dengan pemerintah daerah, dapat diketahui bahwa dari 15 temuan dan 58 rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap 15 OPD sampai tanggal 15 Maret 2022 secara administratif, semua rekomendasi yang ditetapkan oleh BPK sebagaimana termuat dalam buku LHP telah ditindaklanjuti. Sedangkan dari kerugian daerah yang harus dikembalikan sebesar 11.340.526.705 rupiah telah dikembalikan sebesar 1.384.314 rupiah, sehingga masih terdapat sisa yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar 9.956.483.391 rupiah. Terkait dengan masih cukup banyaknya pengembalian kerugian daerah yang belum disetorkan ke kas daerah, maka panitia khusus mendorong pemerintah daerah dan tim tindak lanjut LHP pemerintah daerah untuk segera menagih dan meminta pihak-pihak yang terkait menyetorkan kembali ke kas daerah. 2. Melakukan konsultasi Kemendagri dan BPK Perwakilan Sumatera Barat untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan terkait dengan kewenangan dan ruang lingkup pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK dan untuk menghindari pelampauan kewenangan serta tumpang tindihnya rekomendasi DPRD dengan rekomendasi yang telah ditetapkan oleh BPK, maka panitia khusus merasa perlu melakukan konsultasi ke Direktorat Pertanggungjawaban Anggaran Kementerian Dalam Negeri. Dari konsultasi yang dilakukan tersebut, diperoleh masukan sebagai berikut. A. Pembahasan tindak lanjut LHP BPK oleh DPRD tidak boleh keluar dari LHP yang diberikan oleh BPK, artinya fokus kepada catatan dan rekomendasi yang terdapat dalam buku LHP. B. Rekomendasi DPRD terhadap pembahasan LHP BPK adalah dalam rangka mendorong pemerintah daerah dan OPD terkait untuk segera menyelesaikan semua rekomendasi yang ditetapkan oleh BPK dan mengantisipasi permasalahan yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang. C. Apabila terdapat temuan yang mengarah kepada tindakan pidana, maka kewenangan untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum berada di tangan BPK sebagai diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 bahwa dalam hal menemukan tindak pidana maka BPK dapat meneruskannya kepada instansi yang berwenang. D. Pembahasan dan pemberian rekomendasi DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK tetap dalam kerangka kemitraan strategis antara DPRD dan kepala daerah sebagai sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. 3. Melakukan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dalam pasal 9 Permendagri nomor 13/2010 dinyatakan
bahwa dalam hal masih terdapat hal-hal yang diragukan, DPRD dapat meminta penjelasan kepada BPK. Sehubungan dengan tersebut, panitia khusus merasa perlu melakukan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan keterangan tambahan terkait dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang berdampak terhadap daya tahan bangunan dan dapat membahayakan kepada jiwa manusia. Apakah kelebihan pembayaran sudah bisa dimasukkan dalam golongan tindak pidana oleh karena ada kelalaian dalam perhitungan nilai kegiatan? Bagaimana dengan penyelesaian tindak lanjut yang melewati waktu 60 hari sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan BPK nomor 2 2017? Apakah DPRD boleh merekomendasikan sanksi untuk pihak ketiga yang putus kontrak untuk tidak dibolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa selama 2 tahun? Dari konsultasi yang dilakukan dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pada prinsipnya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat setuju dengan hasil pembahasan dan rekomendasi yang dirumuskan oleh panitia khusus terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD atas LHP Kebutuhan Belanja Daerah tahun 2021. 4. Melaksanakan rapat internal panitia khusus untuk merumuskan rekomendasi DPRD. Setelah semua proses dan tahapan pembahasan dilakukan, pada rapat internal, Pansus kemudian merumuskan rekomendasi hasil pembahasan yang nantinya akan dibawa ke rapat paripurna untuk dapat disepakati menjadi rekomendasi DPRD. Hasil pembahasan. Dari proses pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus, maka Pansus dapat mengidentifikasi permasalahan serta faktor yang menyebabkan temuan yang terdapat dalam LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah 2021 dengan rincian sebagai berikut. 1. Masih banyak permasalahan atau temuan dalam LHP BPK yang sifatnya berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa belum ada upaya perbaikan yang signifikan dari pemerintah daerah dan OPD terkait terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi, termasuk tidak dilaksanakannya rekomendasi DPRD sebelumnya terhadap permasalahan yang sama. 2. Masih rendahnya kemampuan dan pemahaman pejabat pengelola keuangan daerah pada masing-masing OPD seperti PA, KPA, PPTK, dan PPK dan pejabat teknis pengelolaan keuangan daerah lainnya terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan kewenangannya yang berdampak terhadap cukup banyaknya terjadi kelebihan pembayaran dan gagal bayar terhadap kegiatan yang telah selesai. 3. Masih rendahnya kemampuan dan pemahaman pejabat teknis pengelola kegiatan atau proyek pada masing-masing OPD terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berdampak terhadap pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian hasil pelaksanaan kegiatan. 4. Belum efektifnya pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan OPD terhadap pelaksanaan kegiatan dan belum maksimalnya dukungan APIP terhadap pelaksanaan kegiatan di OPD, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Kondisi ini tidak terlepas juga dari masih rendahnya alokasi anggaran yang disediakan pada APBD Provinsi Sumatera Barat untuk penyelenggaraan urusan pendukung pengawasan. 5. Belum adanya manajemen proyek yang tertata dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan lamanya proses pengadaan barang dan jasa, pembagian paket pada Pokja yang belum proporsional, pemenangan tender masih berorientasi pada harga terendah tanpa memperhatikan kemampuan finansial dan teknis rekanan, adanya kesamaan konsultan perencana dan pengawas. Dari identifikasi permasalahan dan faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut,
maka untuk penyelesaian semua temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan mengantisipasi agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang, panitia khusus merekomendasikan sebagai berikut. 1. Rekomendasi umum. 1. Pemerintah daerah, OPD dan pihak-pihak terkait wajib menindaklanjuti semua rekomendasi BPK yang terdapat dalam buku LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah tahun 2021 dalam waktu 60 hari sejak LHP diterima. Bagi pihak-pihak yang belum dapat menyelesaikan semua rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari, maka temuan yang bersifat pengembalian uang langsung ditetapkan SKTJM kepada pihak yang terkait. 2. Terhadap adanya temuan yang bersifat berulang-ulang dan dilakukan oleh pihak yang sama, maka gubernur harus memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau ASN atau memutasikan yang bersangkutan ke bidang tugas lainnya. 3. Pimpinan OPD harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing OPD dan meningkatkan peran APIP dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan OPD sebagai upaya mengetahui secara dini dan mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan. 4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pejabat atau ASN terkait di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian melalui pelatihan dan penambahan tenaga fungsional pengawasan. 5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendukung pengawasan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. 6. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat teknis pengelolaan keuangan daerah, apakah itu PA, KPA, PPTK, dan PPK, terkait dengan aspek pengelolaan keuangan daerah dan pejabat teknis pengelola kegiatan pada masing-masing OPD melalui rekrutmen pejabat yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan atau melakukan pelatihan bagi pejabat yang sudah ada. 2. Rekomendasi khusus. 1. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau ASN yang karena kelalaiannya mengakibatkan tidak bisa dibayarkannya kegiatan yang sudah diselesaikan atau dikerjakan oleh pihak ketiga dan kegiatan yang kelebihan bayar. 2. Penataan dan peningkatan kualitas manajemen proyek dalam pelaksanaan kegiatan dan pembahasan serta penguatan ULP atau Biro Pengadaan Barang dan Jasa melalui pertama, penambahan Pokja dan penambahan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi pada ULP. B. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan setelah APBD ditetapkan. C. Penetapan pemegang lelang di samping memperhatikan kelengkapan administrasi dan penawaran harga terendah, juga memperhatikan kewajaran, kemampuan teknis, dan finansial rekanan yang akan dimenangkan berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Pokja. 3. Memberikan kesempatan yang luas kepada rekanan lokal untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mendorong pergerakan ekonomi di daerah. 4. Memberikan sanksi yang tegas kepada rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, putus kontrak dan atau yang hasil pelaksanaan pekerjaannya
tidak sesuai dengan spesifikasi, volume, atau yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja berupa blacklist atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Terhadap temuan dari pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dapat berdampak terhadap daya tahan bangunan dan keselamatan manusia, dan apabila dari hasil pelaksanaan rekomendasi BPK kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak, maka rekanan wajib memperbaikinya kembali sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan yang pembiayaannya dibebankan kepada pihak rekanan. 6. Pemerintah daerah melalui tim tindak lanjut LHP yang menyampaikan laporan secara berkala 1 kali dalam 3 bulan kepada DPRD terkait pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh PD terkait, dan pimpinan DPRD meneruskan kepada komisi-komisi untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut OPD tersebut. Terakhir, setelah kita mendengar pandangan fraksi tadi, dari beberapa pendapat akhir fraksi terhadap LHP BPK, kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 pada prinsipnya fraksi dapat menyetujui dengan catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus. Namun demikian, terdapat 2 fraksi yang mengusulkan untuk membentuk pansus lanjutan untuk lebih mendalami temuan terkait dengan 1. Pendalaman permasalahan kegiatan infrastruktur terhadap kegiatan yang putus kontrak. 2. Pendalaman terhadap pengadaan bibit dan ternak termasuk permasalahan kelompok penerima dan penyampaian bantuan yang tidak tepat sasaran. 3. Pendalaman dana hibah untuk bantuan di Provinsi NTT yang tidak sesuai ketentuan. Demikianlah laporan hasil pembahasan panitia khusus terhadap LHP BPK Kepatuhan Belanja Daerah tahun 2021 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami sangat berharap rekomendasi yang dirumuskan dari hasil pembahasannya yang merupakan satu kesatuan dari rekomendasi BPK yang terdapat dalam buku LHP hendaknya dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua entitas yang terkait dan merupakan upaya untuk perbaikan ke depan. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya dengan sukses apa yang menjadi kegiatan dari pansus ini. Kami minta maaf kalau ada kata yang tidak tepat dan salah dalam tindak lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Pansus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan konsep rekomendasi DPRD. Hadirin yang kami hormati, dari laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Pansus, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Di antaranya adalah dari total kerugian daerah sebesar 11,3 miliar, baru dikembalikan sebesar 1,3 miliar. Masih terdapat sisa sebesar 9,9 miliar yang harus disetorkan kepada kas daerah dan kita diberi waktu 60 hari untuk mengerjakannya. Yang kedua, dari pendapat fraksi-fraksi, terdapat usulan untuk membentuk pansus lanjutan untuk mendalami permasalahan dan pelaksanaan kegiatan pansus infrastruktur, baik terhadap penetapan pemenang, pengawasan dan pengendalian,
serta pengembalian kerugian keuangan daerah dari kegiatan-kegiatan yang putus kontrak serta pansus untuk mendalami permasalahan dalam pengadaan bibit dan ternak yang tidak tepat pada sasarannya. Hal ini tentu nanti akan kita serahkan kepada Badan Musyawarah. Dan yang ketiga, pada kesempatan ini perlu kami ingatkan kembali bahwa penyelesaian terhadap tindak lanjut LHP BPK yang sebelumnya masih banyak yang belum tuntas, termasuk pengembalian kerugian daerah dari penanganan COVID-19 dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hadirin yang kami hormati, rekomendasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK atas kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 yang dirumuskan oleh Pansus tersebut selanjutnya akan ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Untuk itu diminta kepada Saudara Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD terhadap rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang tindak lanjut pelaksanaan LHP kepatuhan belanja daerah tahun 2021. Untuk itu kepada Saudara Sekretaris DPRD kami persilahkan. Lanjut, Saudara. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor _SB _2022 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP BPKRI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menimbang huruf A dan seterusnya, mengingat angka 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Laporan panitia khusus terhadap pembahasan panitia khusus terhadap LHP BPKRI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Maret 2022. 2. Pendapat akhir fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas penyampaian pembahasan akhir pembahasan panitia khusus LHP BPK kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 tanggal 16 Maret 2022. Menetapkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut LHP BPKRI kepatuhan atas belanja tahun 2021 sebagaimana terlampir. Kedua, lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut LHP BPKRI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Laporan panitia khusus pembahasan LHP BPKRI kepatuhan atas belanja tahun 2021 dan pendapat akhir fraksi-fraksi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut LHP BPKRI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Laporan panitia khusus pembahasan LHP BPKRI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 dan pendapat akhir fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 beserta lampirannya menjadi pedoman bagi kepala daerah dan OPD terkait untuk menindaklanjuti temuan LHP BPKRI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Keempat, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Padang pada tanggal 16 Maret 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Supardi. Konsep lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor _SB _2022 tanggal 16 Maret 2022
tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut LHP BPK RI Kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021. Satu rekomendasi umum sebanyak 6 poin. 2 rekomendasi khusus sebanyak 7 poin. Isinya adalah sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Ketua Panitia Khusus sebentar ini. Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP BPK RI Kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan entitas terkait. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Supardi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep keputusan DPRD. Selanjutnya, kami menanyakan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah dapat menyetujui konsep keputusan DPRD tersebut untuk kita tetapkan menjadi keputusan DPRD. Setuju? Terima kasih. Pada kesempatan ini, dapat kami informasikan bahwa keputusan DPRD dimaksud akan diberi nomor 07/SB/2022 tentang rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP Kepatuhan Belanja Daerah tahun 2021. Saudara Gubernur, hadirin yang kami hormati, dengan telah ditetapkannya rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK atas kepatuhan belanja daerah tahun 2021, maka acara dilanjutkan dengan penyerahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah. Untuk itu, kepada Saudara Gubernur dan pimpinan DPRD, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dan undangan yang kami hormati, berikut ini kita saksikan bersama penyerahan rekomendasi DPRD oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, pimpinan DPRD, dan Sekretaris DPRD, disilakan kembali ke tempat. Berhubung Ketua DPRD ada agenda berikutnya, maka pimpinan rapat kita ambil alih. Rapat paripurna kita lanjutkan. Saudara Gubernur dan rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah diserahkan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP Kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021 kepada Saudara Gubernur Sumatera Barat, maka selanjutnya kita berikan pula kesempatan kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan sambutannya. Untuk itu kepada Saudara Gubernur kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta dengan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta dengan para asisten, staf ahli, dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, yang kita hormati Bapak Sekwan, beserta dengan seluruh jajaran Sekretariat Dewan yang hadir, Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan media cetak elektronik yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Puji syukur sama kita kirimkan kepada Allah SWT, salawat dan salam buat Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah selain oleh aparat pengawas internal pemerintah juga turut dilaksanakan oleh aparat pengawas eksternal, di mana salah satunya yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Salah satu jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu berupa pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah. Atas hasil pemeriksaan kepatuhan belanja daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembayaran belanja daerah agar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan peraturan perundangan lainnya sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan. Hadirin yang kami hormati, laporan hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan pelaksanaan belanja daerah tahun 2021 pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diserah terimakan pada tanggal 28 Januari 2022. Sesuai dengan peraturan BPK RI nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, setiap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh BPK kepada entitas pemeriksaan wajib untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang tertuang di dalam laporan hasil pemeriksaan. Dapat kami sampaikan bahwa secara keseluruhan terhadap rekomendasi yang tertuang dalam LHP belanja daerah tahun anggaran 2021 telah kami tindak-lanjuti pada kesempatan pertama dengan memberikan instruksi kepada 15 kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan terhadap temuan bersifat keuangan dengan rekomendasi pengembalian ke kas daerah, hingga saat ini telah dilakukan pengembalian sebesar 1.383.314,67 rupiah dari total nilai rekomendasi sebesar 11.326.526.705,35 rupiah. Adapun beberapa temuan hasil pemeriksaan yang menjadi fokus permasalahan yaitu yang pertama, realisasi bantuan benih atau bibit ternak, alsintan dan benih atau bibit perkebunan pada 2 OPD sebesar Rp2.201.401.500 tidak tepat sasaran. Kedua, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 2 OPD sebesar Rp422.245.800. 3. Kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 3 OPD
sebesar 833.488.814,56 rupiah. 4. Pelaksanaan 3 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 3 OPD, putus kontrak dan pengembalian uang muka, serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar 7.353.735 rupiah. 5. Kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi pada 2 OPD sebesar 735.361,50 rupiah. 6. Pemberian bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari belanja tidak terduga sebesar 750 juta tidak sesuai ketentuan. Hadirin yang kami hormati, kami mengapresiasi pembahasan LHP BPK atas belanja daerah yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan OPD terkait. Selanjutnya atas keputusan dan rekomendasi Pansus DPRD untuk percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun catatan atas permasalahan yang menjadi fokus pembahasan akan kami jadikan perbaikan ke depannya dalam pelaksanaan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan semoga tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat lebih mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkaitan dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh Pansus tadi, maka insya Allah ya kita akan tindak lanjuti segera ya sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Demikian, mohon maaf terlebih terkurang, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Dengan telah disampaikannya sambutan Gubernur, maka acara rapat paripurna kita lanjutkan dengan pemilihan dan penetapan anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat. Masa tugas 2022-2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dinyatakan bahwa perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 tahun 6 bulan berdasarkan usulan fraksi. Dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat, masa tugas tahun 2019-2022, maka perlu dilakukan penetapan kembali anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk masa tugas tahun 2022-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, masing-masing fraksi telah mengusulkan 1 orang calon anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Jasmajuni Datuk Gadang SE dari fraksi Gerindra. 2. Dr. Andes Haji Nur Firman Wansa MM APT dari fraksi PKS. 3. Haji Irzal Ilyas Datuk Lawi Basa MM dari fraksi Partai Demokrat. 4. Haji Muzli M. Nur SPD dari fraksi PAN. 5. Dr. Hardinalis Kobal dari fraksi Partai Golkar. 6. Haji M. Safril Huda dari fraksi P3 dan Nasdem. 7. Firdaus SHI dari fraksi PDIP PKB. Sesuai dengan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD dari usulan nama-nama yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Selanjutnya dalam pasal 92 ayat 1 Tata Tertib DPRD dinyatakan tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan DPRD.
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan keputusan pimpinan DPRD nomor 18/Kep.Pim/DPRD 2019 tentang tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan. Dijelaskan bahwa untuk pemilihan anggota Badan Kehormatan dibentuk panitia pemilihan yang anggotanya terdiri dari utusan masing-masing fraksi. Sesuai dengan usulan masing-masing fraksi, panitia pemilihan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024 terdiri dari 1. Mukhlis Yusuf Abid STMM dari fraksi Gerindra. 2. Dr. Andes Haji Nur Firman Wansa APTMM dari fraksi PKS. 3. Jeffrey Masrul SE dari fraksi Partai Demokrat. 4. Muhayatul SE dari fraksi PAN. 5. Dr. Hardinalis Kobal MM dari fraksi Partai Golkar. 6. Imral Adenansi SHMH dari fraksi P3 dan Nasdem. 7. Donizar dari fraksi PDIP dan PKB. Sesuai dengan maksud pasal 92 Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka untuk pemilihan calon anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan tahun 2022-2024 kita serahkan kepada panitia pemilihan. Untuk itu, waktu dan tempat kita berikan kepada panitia pemilihan. Kita persilakan panitia pemilihan untuk mengambil tempat di bagian sebelah kanan. Assalamualaikum pimpinan. Karena boleh izin? Ya, silakan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Pak Gubernur, anggota Dewan yang kami hormati, dan Kepala OPD yang hadir. Karena waktu sholat asar dan azan sudah berkumandang, bagaimana kalau kita skor dulu dan kemudian kita melaksanakan sholat asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Firman Wansah, juga sejalan dengan tata tertib kita. Usulan untuk kita skor rapat paripurna untuk melaksanakan sholat asar. Setelah itu kita kembali lagi ke rapat paripurna ini melanjutkan pemilihan Badan Kehormatan. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, bisa setuju kita skor? Setuju. Rapat paripurna kita skor selama 30 menit untuk sholat asar dan pada pukul 4 lewat ya silakan. Sholat asar dan panitia juga bisa melakukan rapat, kita skor dan kita kembali ke sini jam 4 lewat 50 menit. Kami persilakan kepada Pak Pimpinan DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, skor kita cabut. Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024 kita serahkan kepada panitia pemilihan. Kepada panitia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pimpinan terima kasih dan Bapak Ibu anggota DPRD, Pak Asisten dan Kepala OPD, hadirin yang hadir pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah dimusyawarahkan dari calon panitia yang hadir dan kemudian terpilih pengurus atau panitia pemilihan, yaitu saya sebagai ketua dan kemudian Jeffrey Masrul sebagai wakil ketua dan kemudian Pak Muhayatul sebagai sekretaris dan
dari panitia yang terpilih. Setelah kami memusyawarahkan, maka kita akan lanjutkan pemilihan, dan sebelumnya kita bacakan tentang tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan. Karena tata cara ini kita masih memakai tata cara yang lama, yaitu nomor 22 keputusan pimpinan tahun 2019. Kemudian Bapak Ibu, bahwa tentang tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Pemilihan anggota Badan Kehormatan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Pemilihan anggota Badan Kehormatan dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 ditambah 1 dari seluruh jumlah anggota DPRD. Dan sebelum kita lanjutkan, sudah cukup WP? Masih 26. Sudah dengan panitia dituntut. Baik, sambil kita menghitung kepada Bapak Ibu anggota Dewan, kita minta berdiri sambil kita menghitung. Mohon berdiri Bapak Ibu. Baik, sesuai dengan informasi yang kita terima, jumlahnya 26 orang. Karena sesuai dengan tata cara pemilihan kita, karena sekurang-kurangnya 2/3, dan kemudian ketika tidak quorum secara fisik, kita tunda atau kita skor pemilihan kita ini dengan kita minta Pak Sekwan, barangkali ada teman-teman yang masih di luar atau masih ada melaksanakan sholat. Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon penjelasan dari pimpinan. Dihitung fisik itu, ini kan sidang sekarang kan sidang lanjutan skor tadi. Di aturan itu, hitung fisik itu dari mulai sidang dibuka tadi atau setelah skor sekarang? Itu kan juga harus dijelaskan. Jumlah 26 itu dihitung dari sekarang saja atau tadi? Kan kita di skor ini. Mohon penjelasan pimpinan, makasih. Baik, terima kasih. Sesuai dengan riwayatnya, ini enggak kita dapatkan riwayatnya. Maksudnya itu bahwa yang hadir secara fisik pada saat sekarang ini, ya, karena yang bisa menerjemahkan ini adalah ketika membuat tata cara pemilihan sebelumnya. Barangkali karena ada pimpinan dan juga dulu Pak Aprizal sebagai ketua panitia pemilihan, barangkali ada riwayatnya. Kalau di dalam yang tertulis ini bahwa
ini 2/3 ditambah 1 dari seluruh jumlah anggota, dan bila tidak tercapai quorum maka rapat ditunda. Kemudian apakah quorum yang dimaksudkan ini ketika paripurna tadi sudah dimulai atau pada saat sekarang ini yang dimaksud secara fisik? Nah, ini perlu tafsiran dengan ketika membuat aturan waktu itu. Kita minta masukan dari kita semua. Pimpinan, Maigus Nasir, pimpinan. Ya, dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD, pimpinan Pansel, kemudian Pak Asisten, beserta seluruh OPD, Pak Sekwan, dan jajaran. Saya mendapat informasi dan mohon diklarifikasi bahwa ternyata hari ini ada agenda DPRD ke Jakarta, yaitu terkait dengan Pansus LKPJ. Kalau memang ada kegiatan resmi, sementara agenda hari ini juga ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka tentu yang ikut kegiatan ke Jakarta dalam artian menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Artinya yang pergi itu artinya izin. Nah, apakah itu bisa dihitung, sudah include, sudah masuk, dan dianggap dia hadir untuk mengikuti agenda ini? Mohon klarifikasi dan penjelasannya pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira ini perlu dijelaskan oleh pimpinan DPRD apa yang tadi ditanyakan oleh Buya Maigus. Pada pimpinan DPRD kita minta keterangan. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Buya Maigus Nasir. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kami hormati, bila kita mengacu kepada keputusan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor 22 tahun 2019 tentang tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan, maka tertuang di sana dalam keputusannya menetapkan ke satu, pemilihan anggota Badan Kehormatan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dengan keputusan yang ada di dalam keputusan pimpinan tentang tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan ini, maka penghitungan kehadiran adalah berdasarkan kehadiran fisik yang ada saat ini, tidak juga berdasarkan kehadiran di awal paripurna karena kita ada 2 agenda paripurna. Maka oleh karena itu tentunya menurut kami yang pergi dalam izin pun tentu tidak dianggap hadir secara langsung di sini karena berbunyi dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu menurut pendapat kami kita mengacu saja ke panduan ini. Bila nanti tidak mencukupi 2/3, kemudian diskor, kemudian 50+1, bila tidak mencukupi juga tentu kita akan floorkan untuk mengagendakan kembali. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Untuk itu kita skor 15 menit dan kemudian kita minta kepada pimpinan fraksi kalau ada temannya yang di luar, di rumah atau di mana, kalau bisa hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Pak Ketua, lalu skor. Voilà.
sidang untuk tata cara pemilihan, kemudian kita baca diktum kedua yang pasal ketiganya, ayat ketiganya. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum terpenuhi, rapat ditunda untuk kedua kalinya. Kita tunda untuk yang kedua kalinya 10 menit. Enggak capek. Tadi 5 balik, ini sudah. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita kembali cabut skor dan sidang kita lanjutkan dengan membacakan ayat ketiganya. Ayat keempatnya, maaf. Apabila rapat sudah ditunda 2 kali, sebagaimana dimaksud dengan ayat kedua dan ayat ketiga, namun quorum sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 belum tercapai, yaitu jumlahnya 42 orang, maka rapat dapat dilanjutkan apabila telah mencapai setengah ditambah 1. Dan ternyata setelah dihitung oleh panitia, jumlah kita semuanya 26. Sementara untuk setengah ditambah 1 adalah jumlahnya 33 orang. Maka kami dari panitia pemilihan, karena jumlah kita tidak quorum dan tidak mencukupi 50% ditambah 1 atau setengah ditambah 1, maka kami kembalikan kepada pimpinan tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan belum bisa dilanjutkan, dan kemudian panitia minta diagendakan di dalam BAMUS kembali untuk pemilihan Badan Kehormatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada panitia pemilihan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama dan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan, berhubung karena rapat pemilihan anggota BK belum terpenuhi sebagaimana quorum yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan tentang tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan pada diktum yang kedua ayat yang keempat, maka rapat pemilihan Badan Anggota Kehormatan akan dapat dilanjutkan apabila telah mencapai setengah plus 1 dari seluruh total anggota DPRD. Oleh karena itu, rapat paripurna pemilihan anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2022-2024 kita nyatakan diskor ke sidang paripurna berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang pengumuman pada pimpinan dan anggota Bapemperda, sesuai dengan undangan kita rapat di ruangan khusus 1. Terima kasih.